Bukan pada hari ini kita ucapkan basmalah dan membaca Fatihah bersama-sama dalam waktu saja. Saya pandu, kemudian nanti dilanjut dengan acara yang baik. Baik, kita mulai dengan ulumul Quran supaya kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Al-Fatihah. Oh iya. Suratul mustaqim, suratul ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah sambutan. Pak Rudi udah siap? Jadi mungkin buat warga yang baru di Komplek Abadi Regency ini ada sekitar 40-an unit begitu ya, 40-an keluarga. Walaupun tidak semuanya adalah pemilik, tapi mungkin ada juga yang sifatnya sementara. Ini Pak Tatang ngurus yang sebelumnya. Dan secara konsensus tidak tertulis kita melakukan pemilihan pengurus Komplek Abadi itu setiap 2 tahun sekali. Dan gilirannya udah sekarang giliran yang keberapa sudah lupa juga. Kebetulan yang diamanahi saat ini sesuai dengan hasil pemilu tahun lalu itu adalah Pak Rudi dan Pak Christian. Jajarannya siapa lagi Pak? Oh Pak Gustaf ya. Pak Gustaf nggak kelihatan ya? Oke. Baik, kita beri kesempatan ini kepada pengurus baru dalam hal ini Pak Rudi, atau langsung berdua dengan Pak Christian biar Pak Christian bisa mengkoreksi. Saya dengar pengurus baru ini ada program baru, makan gratis. Tolong nanti dikonfirmasi. Silakan Pak Rudi. Langganan kita, beliau adalah MC langganan kita. Setiap tahun selalu beliau yang di-MC. Kalau nggak gitu nggak ramai. Baik, Bapak Ibu sekalian, salam sehat, bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Bagi yang baru mungkin baru kenal saya, ada yang sebagian belum kenal ya. Padahal saya ini warga paling lama. Pendiri. Paling lama saya tinggal di sini. Dari komplek. Yang babat alas ya. Jadi di komplek ini masih sebatas patung itu sampai ke depan. Ya cuma ada patung rumah. Persis di depan rumah saya itu rumah kecil-kecil. Namun sekarang jadi rumah Ibu Rina jadi 2 itu dulu rumah kecil-kecil. Nah sekarang sudah menjadi kurang lebih warga kita ini sebenarnya 47 ya. 47, tapi 47 itu terdiri dari yang punya lahan tanah kosong sama rumah kosong. Jadi kalau dihitung persisnya gitu ya, untuk saat ini alhamdulillah kebutuhannya. Dari awal saya serah terima itu sampai awal Januari itu jumlahnya 36. Jadi saya sama Pak Tri sekitar-kitar itu ya. Jadi kalau 36 dikalikan 300 enggak bisa buat bayar. Enggak bisa bayar pengeluaran rutin kita. Tapi alhamdulillah hingga saat ini perkembangannya sudah mencapai 42 sampai kadang-kadang 43. Jadi masih dalam suasana Idul Fitri. Kami jajaran pengurus, saya Pak Kris dan Pak Gustaf, lupa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan yang keduanya saya mengucapkan banyak terima kasih atas prakarsa, ide, upaya, sumbangsi daripada ibu-ibu yang telah berkenan menyumbangkan tenaganya, waktunya, bahkan materinya sehingga acara ini bisa terselenggara pada saat ini. Berikutnya saya juga ingin sedikit membuka hal-hal yang mustahil terkait dengan
lingkungan komplek kita. Tapi ini tidak untuk di-challenge atau dibahas dalam kesempatan ini. Hanya sekedar kami ingin beritahukan gambaran secara garis besar kondisi kita. Utama kondisi pada saat serah terima ke saya. Ke kami yang baru ya. Jadi pada saat serah terima pada kami, kondisi kas keuangan kita, tip kita ini minus 21.600.000 ya. Punya kan? Baru sedikit ya. Sedangkan saya kalau ketemu dengan bapak pengurusan lama bilang bahwa selama ini kita selalu surplus. Waduh. Ya. Jadi pas generasi kami itu ternyata ya kondisi kami, kas kami itu minus. Tapi mudah-mudahan ini ya sampai dengan ini kalau kita hitung 42 saja dikalikan 300 ya kurang lebih ketemunya 12.600.000 ya, kalau jumlah itu dengan pengeluaran rutin kita saat ini 11.650.000 ya paling nggak ada 1 juta kita ingin punya itu Saldonya. ya saldonya. Tapi kami Sebelumnya pengurus yang ngomong sih Pak. oh begitu ya Pak ya. Tapi pelan-pelan ya kita coba usahakan dari rumah-rumah kosong, rumah-rumah yang kontrak yang tadinya tidak bayar sekarang bayar. Kemudian tanah-tanah kosong yang mungkin sama sekali enggak, tapi sekarang ada yang bayar walaupun cuma 25%. 25% banyak ada yang bayar. Itu kondisi ya, kondisi keterbatasan kas kita. Nah di sisi lain kita punya permasalahan atau persoalan yang mesti kita atasi. Yang pertama adalah CCTV kita itu sudah kaput ya, kaput bahasa Belanda itu rusak ya, sudah rusak dan waktunya diganti. Dan untuk itu yang tidak akan segera kita ganti. Kemudian yang kedua yang saya dan buat kami semua yang cukup berbahaya adalah tembok di samping Ibu Neneng, itu tembok depan pintu masuk depan kos itu sudah menggembung. Nah itu kalau dibiarkan takutnya pada saat ada yang lewat nanti itu pecah dan mengenai mobil ya, kendaraan dan berbahaya. Dan untuk itu kami sudah ongoing apa ya, proses kita sudah rapatkan untuk segera ditangani. Tapi mungkin nanti Pak Purkon ya Pak panitianya kemarin kita juga belum dapat pelaporan nanti. Sudah saya udah WA ke Pak Rudi kok. Udah ya? Udah berapa waktu yang lalu, udah lama. Sudah saya forward ke Pak Rudi. Saya nggak baca ya Pak ya. Tapi saya ini nggak baca. Jadul lagi. Tapi kita sudah laporkan Pak. Udah ya Pak. Sudah. Oke. Ya nanti saya cek lagi. Kirim lagi Pak. Ya. Coba dikirim lagi Pak. Mungkin udah kelindes sama yang lain. Aman. Kemudian hal lain yang perlu juga kita perhatikan adalah lampu penerangan jalan. Ya ini saya dapat masukan positif dari Pak Wawan ya. Pak ini lampu-lampu penerangan jalan kita banyak yang mati. Mungkin Pak Wawan belum memahami bahwa kondisi kas kita lagi minus. Tapi ya ini pemikiran saya sederhana aja. Bagaimana kalau untuk lampu penerangan jalan sementara kita nunggu dana yang cukup, kami himbau kepada pemilik rumah untuk membuat penerangan jalan di depan masing-masing. Jadi coba diupayakan mandiri supaya bisa agak terang lampu penerangan lingkungan kita, karena memang saya kemarin lihat ke belakang memang gelap ya, yang terang cuma bagian depan. Sementara nanti yang bekas proyek Pak Yunus yang sekarang mati, kita lagi cari alternatif, apa ganti baterainya atau ganti lampu yang baru. Yang mungkin yang pokoknya yang lebih simpel dan lebih mudah kalau saat penggantian. Monggo Pak Urip. Masih hangat kok.
Selamat datang Pak Wali. Beberapa hal lagi adalah kebutuhan untuk seragam dan sepatu satpam yang sudah selama 3 tahun katanya belum pernah